Assalamualaikum sahabat beriman. Dari pengancam berubah menjadi pembela, dari pembenci menjadi perindu, dari orang yang hendak membunuh menjadi orang yang siap dibunuh. Demikianlah perjalanan hidup Umar radhiyallahu anhu, berubah 180 derajat dari kehidupan jahiliyahnya. Pada masa jahiliyahnya, ia sangat-sangat membenci Rasulullah. Namun, setelah masuk Islam, menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Sejak meninggalnya Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang paling terpukul adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tepatnya setelah mendengar Nabi meninggal, ia bersiap mengacungkan pedangnya dan mengancam akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Ia sangat terpukul seakan kesadarannya telah hilang, hingga akhirnya dia disadarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum cukup sampai di situ, kesedihan Umar masih terus berkelanjutan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin meriwayatkan bagaimana tangisan Umar pasca ditinggal Rasulullah SAW. Berikut ini adalah ungkapan kesedihan Umar sebagaimana dikutip oleh Hujjatul Islam. La ilaha illallah. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, pelepah kurma yang engkau duduki untuk berkhutbah berhenti saat engkau berpindah mimbar saat umat Islam semakin banyak. Pelepah itu merintih karena berpisah denganmu. Dia baru terdiam saat engkau mengusapkan tangan muliamu. Maka umatmu lebih berhak lagi menangis karena berpisah denganmu. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulia dirimu. Allah menjadikan taat kepadamu merupakan taat kepadanya. Allah telah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulia dirimu. Terlebih dahulu Allah mengabarkan akan memberi maaf sebelum memberi kabar tentang kesalahanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang? Quran Surah At-Taubah ayat 43. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulia dirimu. Engkau diutus menjadi akhir para nabi, namun disebut-sebut di awal para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kami, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, betapa mulia dirimu. Para ahli neraka penuh harap bisa kembali menjadi orang yang taat kepadamu, sementara mereka sudah di dalam jurang neraka. Mereka berkata, andai saja kita bisa kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh bila Musa dan Imran diberi Allah sebuah batu yang bisa mengeluarkan aliran air, maka hal itu tidak lebih mengagumkan daripada dirimu yang memancarkan air dari selah-selah jari jemarimu. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh bila Sulaiman bin Daud diberi angin pagi 1 bulan dan sore di bulan lainnya, maka hal itu tidak lebih mengagumkan daripada purok yang engkau naiki menuju langit ketujuh, kemudian sholat subuh pada malam seperti biasa. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah,
Sungguh bila Isa bin Maryam diberi Allah mukjizat bisa menghidupkan orang yang meninggal, maka tidak lebih mengagumkan daripada kambing panggang yang dilumuri racun yang berbicara kepadamu. Dengan kambing itu berkata, "Janganlah engkau memakanku karena aku telah dilumuri racun." Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh Nuh telah mendoakan kaumnya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Maka seandainya engkau berdoa seperti itu kepada kami, niscaya kami akan binasa. Sungguh punggungmu telah diinjak-injak, wajah telah berdarah, dan gigi sampai tanggal, namun engkau tetap berdoa dengan kebaikan. Ya Allah, ampunilah kaum karena sungguh mereka tidak tahu. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, dalam sebentarnya tahun dan pendeknya umurmu telah mengikuti sejumlah pengikut yang lebih banyak darimu, yang tahun dan umurnya lebih panjang. Banyak orang yang telah beriman kepadamu, sedangkan hanya sedikit yang beriman kepada nabimu. Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, seandainya engkau tidak duduk bersama kecuali dengan orang yang sepadan denganmu, niscaya engkau tidak akan duduk bersama kami. Seandainya engkau tidak menikahi kecuali dengan wanita yang sepadan denganmu, niscaya engkau tidak akan menikahi wanita dari kami. Seandainya engkau tidak makan bersama kecuali dengan orang yang sepadan denganmu, niscaya engkau tidak akan makan bersama kami. Sungguh demi Allah, engkau telah duduk bersama kami, menikahi wanita dari kami, dan makan bersama kami. Engkau hanya memakai baju suf dan menaiki khimar. Kami berjalan di belakangmu, dan engkau meletakkan makananmu di tanah dan menjilati jari jemari bekas makan. Bentuk tawadumu, wahai Rasulullah. Begitulah tangisan Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu dalam, ratapan yang menunjukkan betapa ia sangat merindu kepada baginda Nabi, ratapan orang yang dulu sangat membenci dan kini menjadi sangat mencintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.